Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah dokumentasi dari proses perakitan mesin Yamaha R25 yang kita swap ke R15 V4 dan kita ubah sudut pengapiannya atau crankcase-nya jadi 360 derajat. Di motor saya pribadi ini ngegarap di salah satu bengkel, mungkin ada yang kenal, silahkan komen ya. Jadi ini proses turunnya. Jadi kemarin itu kita turunkan di tanggal 17. Nah, sementara mesin udah turun, saya ngelepas kabel bodi nih. Kabel bodi bawaan dari R25 saya lepas karena ini bakal diganti jadi kabel bodi bawaan motor lain yang satu silinder, karena pengapian 360 itu berbarengan ya. Nah, sementara itu bagian head kita udah mulai eksekusi, udah mulai kita turunin nih, baut-bautnya lagi proses pembukaan ya. Mungkin nanti bakal ada yang komen ya, tenaganya drop bang. Oke lah, memang tenaga saya pastikan akan drop seperti rival-rivalnya, seperti Binelli TNT ya, yang 250 cc itu. Tapi di sini saya nggak ngejar tenaga ya guys, karena saya sebelumnya sudah berumur juga. Jadi saya sekarang fun to drive aja sih. Nah, ini head dan bloknya sudah dibongkar ya, udah diturunin ya. Ini bloknya nih. Bloknya alhamdulillah masih seger ya. Karena saya terbilang rajin ganti oli. Jadi oli yang saya pakai itu Motul 5100. Memang harganya agak lumayan. Apalagi saya ini ya dibilang ekonomi rendah lah gitu. Kaget gitu, dari 150 naik ke 2,5, ternyata olinya agak lumayan gitu kan. Kalau awal-awal megang 2,5 pasti agak-agak kaget lah. Baik, lagi cerita sedikit. 360 drop bang, ya saya pastikan drop sekitar 25-30% tenaga dari yang sudut pengapian 180 derajat. Tapi saya udah nggak ngejar kenceng-kencengan lagi. Sekarang ini lebih ke seneng aja gitu. Motor ini bukan motor utama. Motor ini hanya pelampiasan aja sih. Motor yang jarang dipakai, motor hobi aja, yang mana kalau keluar rumah itu bisa dihitung hari ya, dalam seminggu itu. Jadi nggak tiap hari dipakai. Beda kalau kalian mungkin tiap hari dipakai motornya, motor itu lagi gitu kan. Kalau kita enggak ya. Nah, ini pembukaan bagian belakang ya, mesin belakang. Mungkin kalau kalian ada yang mau modif juga di bagian crankcase-nya atau mau diubah jadi 360 juga yang ngejar suara, bukan buat kenceng-kencengan ya, karena udah pasti kalah nih. Mau dilawan ke R25 standar juga pasti bakal ketinggalan ya, kecuali yang 150 standar, karena dia masih lebih unggul kalau dibandingin 150 cc standaran lainnya. Contohnya seperti Vixen.
Kalau dari FU atau Satria, dari FU atau GSX, saya rasa pasti bakal lebih unggul GSX karena GSX itu 150 cc terkencang di kelasnya. Sedangkan ini udah nggak hitungannya, sebenarnya nggak 250 lagi guys, sudah down ini, udah cc-nya berkurang. Kalau secara hitung-hitungan memang cc-nya 2,5 tetap, tapi secara tenaga yang dihasilkan itu sudah tidak seperti 2,5 cc umumnya gitu. Hanya saja dia menang di suara, yang senang di suara oke nih gitu. Kalau buat kenceng-kencengan saya bukannya ini guys ya, bukan sombong ya. Saya dulu pernah rakit Vixen 300 cc. Dan sekarang saya rasa itu udah nggak waktunya lagi gitu. Udah punya anak istri. Mungkin kalau kalian yang ini ngerasain lah. Nah, ini proses bubut kerangkasnya. Nah, jadi dipotong terus disatuin lagi guys, disesuaiin lagi, jadi dia itu naik turunnya bareng ya. Ini proses bubut dari hasil lasan tadi, dirapiin lagi pakai mesin bubut, pastinya di dial dulu. Nah, ini proses dialnya. Setelah lurus, pastikan lurus. Ini proses penghalusan hasil las-lasannya ya. Las-lasannya juga pakai las argon ya. Kalau listrik dirasa kurang kuat. Ini balancernya. Ya, mungkin sampai sini dulu aja guys ya. Kita bakal lanjut di part selanjutnya karena prosesnya pasti masih panjang. Ini hasil las-lasannya tadi, hasil penyambungan, hasil bubut. Dan sudah di dial juga beserta balancernya. Nah, ini sudah terpasang mesin bawah ya. Kita lanjut di part selanjutnya ya. Terima kasih.